Kelompok siapa yang akan presentasi? Kalau tidak salah, bahannya sudah diunggah di grup ALK2, ALKB. Terus ada pertanyaan. Oh, kok banyak sekali pertanyaannya. Bahannya apa? ALKB. Materinya apa? Bu, mohon maaf Bu, saya perwakilan dari kelompok 8 Bu. Kemarin kelompok 8 presentasi Bu, tapi disuruh revisi dan hari ini disuruh lanjutkan presentasi Bu. Baik, silahkan. Ya, Baik, karena mungkin bahannya kurang atau apa, saya agak lupa seminggu yang lalu. Apakah berarti sebelum liburan ya? Iya Bu. Ya, karena kan masuk pertama kali kita baru hari Senin. Ya, jadi belum ada Jumat. Ya, jadi melanjutkan atau mengubah, merevisi, memperbaiki dan sebagainya, silahkan satu kelompok dulu saja. Ya, terima kasih. Silahkan waktunya untuk kelompok 8. Iya, baik Bu. Terima kasih. Baik, Bu. Terima kasih untuk kesempatannya. Pada hari ini, kami dari kelompok 8 akan melanjutkan presentasi kami terkait analisis investasi dan akan dilanjutkan pada bab 14, yaitu analisis risiko, dan akan dibacakan oleh teman saya, Irma. Baik, di sini saya akan menjelaskan analisis risiko. Risiko perusahaan atau kemungkinan kehilangan suatu yang berharga terkait dengan struktur modal. Analisis harus memahami berbagai konotasi risiko ketika menganalisis prospeksi entitas dari pembiayaan. Bukan analitikas. Bagian ini membahas klasifikasi risiko lain dan hubungannya dengan risiko pembiayaan. Yang pertama, ada risiko kredit. Risiko kredit adalah kemungkinan bahwa perusahaan tidak akan mampu melakukan pembayaran bunga dan pokok dari dana pinjaman tepat waktu. Perusahaan yang memperoleh pendapatan berkualitas tinggi memiliki arus kas operasi yang kuat dan menghasilkan pengembalian investasi yang sehat lebih kecil dari Maaf, mohon diganti aja. Karena suara saudara kalah dengan suara background-nya. Betul? Yang lain demikian, mendengar juga? Iya Bu. Iya Bu. Baik, kelompok berikutnya dulu aja yang bacakan. Karena sama aja, saya nggak dengar itu baca apa.
Baik, Bu. Baik, Bu, karena Erna mungkin jaringannya kurang baik, jadi biar saya saja yang melanjutkannya, Bu. Baik, silakan. Jadi yang jernih background-nya, ya, bukan malah background-nya lebih keras daripada mahasiswa yang membacakan. Ya, baik, Bu. Selanjutnya, analisis risiko. Risiko perusahaan atau kemungkinan kehilangan sesuatu yang berharga terkait dengan struktur modal, membahas klasifikasi risiko lain dan hubungannya dengan risiko pembiayaan. Yang pertama ada risiko kredit. Risiko kredit adalah kemungkinan bahwa perusahaan tidak akan mampu melakukan pembayaran bunga dan pokok dari dana pinjaman tepat waktu. Perusahaan dengan struktur modal konservatif memiliki risiko bisnis yang lebih kecil dibandingkan perusahaan yang mendanai asetnya dengan utang. Yang kedua, risiko kebangkrutan. Analisis menilai solvabilitas jangka panjang suatu entitas sebagai bagian dari penilaian struktur modal, menentukan apakah perusahaan dapat menghasilkan arus kas yang cukup untuk mempertahankan kapasitas produktif dan memenuhi hutang dan kewajiban pokok. Perusahaan dengan leverage tinggi lebih rentan terhadap risiko kebangkrutan daripada perusahaan dengan struktur modal yang lebih konservatif. Yang ketiga ada risiko komprehensif. Dalam risiko komprehensif yang diharapkan pemegang saham bisa terkait dengan perbedaan dalam risiko yang dirasakan. Menurut teori ekonomi keuangan, pendekatan pasar ekuitas untuk menilai risiko mengklasifikasikannya menjadi dua komponen. Yang pertama ada risiko sistematis dan yang kedua adalah risiko tidak sistematis. Pemilik menghilangkan sebagian besar risiko mereka dengan mendisverifikasi investasi mereka. Selanjutnya ada beberapa cara untuk mengukur struktur modal. Bagian ini memperkenalkan metode tambahan untuk menganalisis proporsi utang terhadap ekuitas. Yang pertama ada komposisi struktur modal. Proporsi sumber pendanaan jangka pendek dan jangka panjang entitas harus sesuai dengan aktivitas investasinya. Ini berarti bahwa kewajiban lancar membiayai aset lancar dan hutang jangka panjang serta dana ekuitas pabrik dan peralatan serta aset tidak berwujud. Dilihat dari perspektif likuiditas, arus kas operasi memenuhi hutang dan kewajiban yang masih harus dibayar. Dari sudut pandang jangka panjang, perusahaan pelarut menghasilkan arus kas operasi tambahan yang cukup untuk membayar bunga dan pokok hutang jangka panjang dengan memberikan tingkat pengembalian yang memadai kepada pemegang saham. Yang kedua ada pernyataan ukuran umum. Neraca ukuran umum berisi informasi tentang komposisi struktur modal. Analisis harus berhati-hati dalam mengevaluasi data tersebut dan secara hati-hati mempertimbangkan informasi dengan mempertimbangkan keadaan sekitarnya. Dua faktor harus meredam kesimpulan. Yang pertama, perusahaan sedang dalam tahap pengenalan siklus hidup atau operasi. Poin yang kedua perlu dipertimbangkan oleh analisis adalah lingkungan bisnis di mana perusahaan beroperasi. Next. Selanjutnya akan dibacakan oleh Maya. Baik, selanjutnya adalah rasio hutang terhadap modal. Jadi, untuk lebih memahami proporsi utang terhadap ekuitas yang terkandung dalam neraca ukuran umum, kita harus memeriksa rasio. Jadi, langkah-langkah ini membandingkan pembiayaan kreditur dengan total aset atau investasi pemilik. Yang pertama, mengukur rasio total hutang terhadap total hutang terhadap total modal dihitung sebagai berikut, yaitu total hutang terhadap total modal sama dengan rata-rata total hutang dibagi rata-rata total aset. Jadi ini adalah rasio paling komprehensif untuk mengukur utang sebagai presentasi dari total aktivitas pembiayaan.
Dan rasio berikut ini membandingkan total hutang dengan total ekuitas dan dihitung sebagai berikut, yaitu total hutang terhadap total ekuitas sama dengan rata-rata total hutang dibagi dengan rata-rata total ekuitas pemegang saham. Next. Jadi menyesuaikan pembilang dalam dua rasio pertama untuk mencerminkan struktur modal realitas. Penyesuaian ini menghasilkan rasio utang jangka panjang terhadap total modal dan total utang jangka panjang terhadap total ekuitas. Rumusnya yaitu utang jangka panjang terhadap modal sama dengan rata-rata utang jangka panjang dibagi dengan rata-rata total aset. Untuk jangka panjang terhadap total ekuitas, yaitu rata-rata hutang jangka panjang dibagi dengan rata-rata total ekuitas pemegang saham. Selanjutnya, leverage keuangan berkorelasi dengan rasio ini. Sebagian besar utang berkonotasi dengan tingkat leverage yang tinggi, sedangkan persentase kecil dari utang menunjukkan struktur modal yang konservatif. Yang pertama ada rasio cakupan penghasilan. Jadi, rasio cakupan pendapatan atau penghasilan mengukur sejauh mana pendapatan operasional mampu memenuhi biaya tetap atas dana pinjaman, melaporkan pendapatan operasional sebagai kelipatan dari beban bunga. Rasio usap pertanggungan pendapatan dikali bunga yang diperoleh dihitung dengan rumus yaitu rasio cakupan pendapatan sama dengan pendapatan operasional sebelum bunga dan pajak dibagi dengan beban bunga. Jadi ketika rasionya kurang dari 1, entitas menghasilkan pendapatan yang tidak mencukupi untuk memenuhi beban pendapatannya. Selanjutnya ada faktor yang mempengaruhi cakupan laba. Yang kedua, prediksi kebangkrutan. Jadi langkah-langkah analisis yang dibahas sejauh ini memberikan bukti tentang potensi kebangkrutan, tetapi tidak secara langsung mengukur potensinya. Ada beberapa model prediksi kebangkrutan, yaitu C-score yang menggunakan kombinasi rasio tertimbang yang diturunkan secara statistik untuk menentukan kemungkinan kebangkrutan. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Rumusnya Z-score tidak ditulis? Z-score sama dengan 1,2 dikurung net working capital dibagi total aset ditambah 1,4 dikurung laba ditahan dibagi total aset ditambah 3,3 dikalikan EBIT, earning before interest and tax, dibagi total aset, kemudian ditambah lagi dengan 1,0, jadi 1 dikali sales, dibagi total aset, kemudian ditambah 0,6 dikalikan harga pasar ekuitas dibagi nilai buku liabilities.
Bu, permisi Bu. Ya. Tadi yang bagian rumus Z-score itu memang kami tidak simpan di PPT Bu, tapi ada di RMK. Oh. Kenapa tidak dijelaskan? Di situ ada artinya kalau Z-score-nya nilainya 1,8 lebih kecil sama dengan X, lebih kecil sama dengan 3. Apa artinya? Itu ada di rumus itu. Di halaman 311 itu ada rumus untuk menilai atau memprediksi tingkat kebangkrutan. Kelompok tidak menulis, tidak menjelaskan. Demikian juga artinya di situ di eksibit 16, eksibit 14.6 di sana, walaupun data itu data dari laporan keuangan perusahaan yang dipakai sebagai contoh di sini. Tetapi di bawah itu karena dia hasilnya adalah 3,099, maka dikatakan di sana dia tidak mengalami kebangkrutan. Nah, itu tidak ada penjelasannya di PPT saudara. Ya. Oke, mahasiswa sudah mendapat bab 10, 11, 12, 13, 14. Apakah benar kelas B? Benar. Oke, Bu Atik menjelaskan mulai dari bab berapa yang belum saya review. Bab 10, apakah sudah direview mengenai cash flow? Mungkin kelompok lain ya yang presentasi. Cash flow, kemudian bab 11 itu advance, lanjutannya dari cash flow. Yang kita pernah diskusi dalam artian saya menjelaskan Bergevin. Ya, ini dari buku Bergevin itu 10 sampai 14, yang 89 sudah pernah, kemudian 1, 2, 3 juga pernah. Ya, sudah kita bahas. Yang 10 sampai 14 mahasiswa sampai di bab berapa yang ada penjelasannya, atau kita belum bahas dari 10 sampai 14. 10 itu cash flow operasi, 11 itu cash flow investasi dan pendanaan, 12 itu kinerja operasi, jadi dilihat dari harga per lembar sahamnya, karena menunjukkan apakah kinerja operasi perusahaan baik atau tidak. Kemudian bab 13 itu berkaitan dengan penggunaan atau kegunaan aset. Ya, kalau saudara perhatikan di sini rumusnya hampir sama dengan bab 89 karena rasio untuk aktiva dari sisi aktiva, kemudian bab 14 rasio dari sisi pasiva. Karena itu isinya rasio adalah utang dan modal. Karena berkaitan dengan utang dan modal komposisinya, maka pembahasannya menjadi meluas ke resiko. Jadi ada 3 resiko, resiko kredit, itu resiko yang timbul saat ada transaksi kredit. Ya, resikonya apa? Ya tidak terlunasi utangnya. Kemudian resiko komprehensif, kemudian resiko kebangkrutan. Nah, kebangkrutan itu untuk menilai apakah perusahaan tersebut sehat atau tidak. Ya, itu. Nah, mana yang belum dijelaskan Bu Ati? Ibu, untuk yang penjelasan atau review dari Bu Atik kemarin, yang subramanya bab 6 juga belum dijelaskan Bu, tapi udah untuk pertanyaan-pertanyaan itu udah direview sama Bu Atik. Terus untuk yang bab Bergevin bab 10, 11, 12, 13, 14 belum Bu Atik review Bu. Ya, baik. Bab 10, pembagian kelompok siapa yang kebagian bab 10? Yang bab 10 kemarin itu kelompok 7 Bu. Ya, kelompok 7
bisa share PPT-nya? Kemarin udah presentasi, Bu. Ya, sekarang bagaimana saya menjelaskan Iya, Bu. di buku kalau tidak ada share-nya. Nanti mahasiswa jadi lihatnya hanya Zoom saja. Saya ada bukunya soalnya. Saya ada bukunya 10, 11, 12, 13, 14 yang bahasa Inggris. Ya, yang bahasa Indonesia saya tidak punya. Ya, tetapi mungkin mahasiswa kakak tingkat saudara punya yang bahasa Indonesia. Yang bab 10 kalau betul belum ada review karena hanya presentasi, mungkin waktunya habis, ya mari kita bahas bersama. Ya, silahkan. Ini berkaitan dengan cash flow analisis. Atau mengalami kesulitan atau tidak kalau mau share PPT. Kalau misal tidak, berarti seperti ini. Bu Atik nanti tinggal menjelaskan, terus mahasiswa menjawab karena sudah dipresentasikan. Ya, itu. Pendahuluan mengenai analisis cash flow. Ya, tujuan analisis cash flow itu untuk apa? Terbuka kalau ini, siapa saja boleh menjawab. Ya, tujuan karena bahannya sudah ada. Nggak perlu di-share ya kelompok 7. Nah, kalau itu sudah kok, jadi nggak perlu. Ya, baik. Sekarang saya bertanya, tujuan dari analisis cash flow itu untuk apa? Bu, ingin saya bentar. Jadi ya udah Krisya dulu aja. Ya, Oke, saya ingin mencoba menjawab, Bu. Jadi menurut saya tujuan dari dilakukannya analisis cash flow itu untuk mengetahui seberapa pengeluaran dan pemasukan perusahaan itu seperti apa, terus juga mengetahui posisi keuangan perusahaan ini apakah bagus apa tidak untuk kedepannya, Bu. Oh, saudara tinggal melihat dari buku Bergevin kok. Ini buku dari bab 10 itu oleh kelompok bisa di-scan sebetulnya. Bisa di-scan karena kelompok ini pinjam dari saya. Betul ya? Kelompok 7 dan kelompok yang hari ini, kelompok berapa, itu pinjam dari bukunya Bu Ati. Fotokopian Bergevin. Jadi tujuannya sudah ada di sana. Yang pertama di halaman kedua dari lembar judul bab 10. Itu adalah tujuan dari analisis cash flow. Ya, tujuannya untuk apa? Tidak tahu di kelompok mempresentasikan itu atau tidak? Ibu. Ya. Ini Bu, kalau dari PPT sudah ada sebenarnya Bu tujuannya, yaitu mengevaluasi peristiwa masa lalu dan kondisi saat ini untuk meramalkan jumlah, waktu, dan kemungkinan yang terjadi di masa depan mengenai penerimaan kas dan pengeluaran Bu. Ya, kalau dari buku Bergevin itu ada 3. Apakah kelompok juga membaginya menjadi 3? Jadi ada poinnya itu, ada balance-nya itu, jadi bulat-bulat begitu, ada 3, kemudian dari 3 itu dipecah menjadi
6. Apakah dibagi begitu? Jadi ada 3 poin. Ada 3 poin besar di sana. Kalau yang di atas itu penjelasan ya, dan penjelasannya tadi berbeda dengan yang dijawab. Bahasa Inggrisnya kalau di bahasa Indonesia kan itu berbeda dengan yang dijawab oleh Vina baru saja. Berarti kelompok memberikan atau tidak. Kemudian dari 3 itu dijelaskan di sana. Ya, menjadi dalam bentuk 6 pertanyaan. Apakah bahannya seharusnya ini kalau kelompok itu pinjam, mereka bisa scan materinya. Jadi ini teman-teman tidak ada bahannya, tetapi hanya ada PPT kelompok. Jadi kalau besok ujian pakai PPT kelompok, begitu. Biasanya ujian kami pakai ringkasan materinya, Bu. Ringkasan materi kelompok. Iya, Bu. Nah iya, sama tuh. Ringkasan materi dengan PPT berarti mahasiswa tidak berusaha untuk mencari sumbernya yang asli. Seperti apa? Begitu? Padahal bukunya Bergevin yang bahasa Inggris ada di perpustakaan. Ada bukunya Bergevin yang bahasa Inggris itu ada di perpustakaan. Kelas A malah tidak pinjam dari saya, tetapi mereka terjemahannya juga ya terjemahan seperti itu. Jadi dilewati begitu. Nah, pertanyaannya kalau mahasiswa yang teman-temannya itu tidak memiliki bahan, maka nanti pada saat ujian bagaimana? Contoh saja di sini tujuan dari analisis cash flow tidak ada. Padahal di sini ada 3, kemudian dari 3 itu dibagi lagi jadi 6. Itu baru pertama. Kemudian judul kedua adalah keputusan bisnis dan cash flow. Apa artinya di situ? Bahwa di setiap tahap bisnis itu cash flow-nya beda-beda. Ya, cash flow operasi terutama, ya, apa yang paling banyak terpakai di situ, yang dipakai itu dijelaskan di sana. Nah, seharusnya kelompok itu scan aja materinya. Kan cepat sekali tuh scan. Scan materi, di-share ke grup, sehingga ya itu untuk bekal teman-temannya. Atau ambil aja di perpus Sanata Dharma. Nah, gimana? Satu kelas hanya mengandalkan di kelompok. Nah, kalau kelompoknya seperti yang barusan tadi, Z-score tidak ada penjelasan, lalu saya minta untuk ngitung Z-score dan mengartikan. Padahal di Bergevin yang asli ada. Ya, jadi saya minta sudah Subramanyam nggak punya, Bergevin nggak punya, kemudian kelompok juga presentasinya seadanya, gimana? Gitu. Ya, di sini ada bisnis, keputusan bisnis dan cash flow.
Sekarang tingkat hidup atau siklus hidup perusahaan dibagi berapa? Dibagi berapa tahap? Dibagi dalam 4 tahap, Bu. 4 tahap. Ya, apa saja? Tahap kemunculan, pertumbuhan, kematangan, dan penurunan. Ya, lalu ciri-cirinya kalau untuk pertumbuhan timbul, kemudian untuk timbul, kemudian untuk grow, pertumbuhan, kemudian untuk kematangan, kemudian untuk decline, itu semua ada ciri-cirinya. Ya, apakah kelompok juga menjelaskan ini ke teman-temannya? Kelompok berapa saya tidak tahu. Itu yang presentasi tanggal 22 bulan 4, betul? Jesslyn Alvina, kemudian Suryaning Perwita, Melisa Yuliana Sari, dan Alexandra Fonda. Kalau tidak salah, itu atau malah yang presentasi tanggal 25 bulan 3. Gregorius Bagus, Monika Dewi, kemudian Natalia Dewi, kemudian Gabriela Tasya, Brian Anantes, yaitu malah 2 kelompok ya, yang maju 2 kelompok, tahu kelompok berapa? Maksudnya yang bab 10 sama 11, apakah sudah dijelaskan? Timbul itu apa yang karakteristiknya bagaimana pada saat muncul. Kemudian pada saat tumbuh itu karakteristiknya bagaimana. Pada saat matang karakteristiknya bagaimana. Pada saat menurun ya karakteristiknya bagaimana. Apakah ada bisa dijelaskan? Apakah kelompok menyajikan itu juga? Kami dari kelompok 7 itu yang di bagian dari Gavin bab 10 itu kami udah ada di RMK-nya, Bu. Terus yang di bagian arus kas operasi dan likuiditas itu udah disajikan di tabel gitu, Bu. Likuiditas. Gimana ada judul likuiditas? Kok likuiditas? Ini judulnya Business Decision and Cash Flow, berarti keputusan bisnis dan cash flow. Kemudian ada penjelasannya, keputusan bisnis dan cash flow itu artinya apa. Kemudian di situ punya anak begitu, judulnya Cash Flow and Corporate Life. Jadi siklus hidup perusahaan dan cash flow. Yang judul besarnya, grand title-nya itu keputusan bisnis dan cash flow. Artinya kalau membuat keputusan itu cash flow-nya akan berpengaruh. Nah, di dalamnya itu ada anaknya. Ya, penjelasan tentang cash flow dan siklus hidup perusahaan. Nah, di awal itu ditunjukkan kalau siklus hidup perusahaan itu ada 4. Ya, lahir persis seperti manusia, lahir, tumbuh, matang atau dewasa, kemudian meninggal. Ya, kalau itu perusahaan berarti timbul, grow, tumbuh, maturity, matang, kemudian decline itu bangkrut. Nah, tiap kondisi itu ada cirinya. Nah, pertanyaan saya, apakah kelompok juga menyajikannya demikian? Kalau itu emergensi, cirinya apa? Karakteristiknya apa? Cash flow-nya bagaimana? Gitu.
Maaf Bu, saya mau mencoba menjawab. Ya. Kalau untuk yang siklus hidup perusahaan kemarin, kelompok kami sudah memasukkan di RMK, tapi hanya berupa tahap-tahapannya saja Bu. Untuk karakteristiknya memang belum kita masukkan. Karena pertimbangannya kemarin, RMK-nya itu sudah cukup padat karena digabung sama materi yang dari Subramanyam. Jadi untuk yang bergevin kita masukkan yang poin-poinnya saja begitu Bu. Jadi untuk karakteristiknya memang belum kita masukkan ke RMK. Nah, saudara kebagian bergevin bab berapa? Untuk kelompok 7 bergevin bab 10 Bu. Nah, hanya bab 10 itu judulnya kalau dengan Subramanyam kan juga cash flow toh. Subramanyam bab berapa yang gabung dengan bab 10-nya cash flow bergevin? Kemarin bersamaan dengan Subramanyam bab 6 tentang analisis aktivitas operasi Bu. Analisis aktivitas operasi dan bab 10 bergevin. Iya Bu. Analisis aktivitas operasi ada di buku Subramanyam bab berapa? Ada di bab 6 Bu. Bab 6, baik. Oke, ya. Satu bab aktivitas operasi ya. Sebetulnya bab 6 ini itu cocok dengan bab 12 operating performance analysis. Jadi analisis kinerja operasi. Ya. Mungkin dari pembagian kelompok ya seharusnya loncat dari bab 6 Subramanyam ke bab 12-nya bergevin. Itu satu pembahasan. Kalaupun saudara di bab 10, aktivitas operasi juga hanya satu bab dan tipis sekali ya untuk bergevin. Karena itu untuk kelompok berikutnya mereka kan 11 sampai 14, betul? Betul. Ya, 11, 12, 11 itu cash flow tapi dari investasi dan pendanaan. Sedangkan 10 itu hanya dari aktivitas operasi. Ya, karena di sini kinerja operasi bab 12 juga bisa, tapi itu keseluruhan. Kalau yang saya cocokkan dengan bab 10, ini karena cash flow-nya cash flow operasi. Ya, jadi cash flow itu ada 3. Cash flow operasi, cash flow pendanaan, cash flow keuangan, ya, financing, pendanaan, operasi, investasi. Nah, investasi dan pendanaan itu ada di bergevin bab 11. Ya, di bab 10, nah ini ya seperti itu. Ya, jadi banyak RMK yang dilewat-lewati ya, sehingga dan temannya juga tidak punya gitu. Temannya tidak mencari, tidak menanyakan, kelompok juga tidak nyeken. Padahal ini buku dipinjam. Buku saya dipinjam. Ya, silakan yang ada di Jogja di perpus ya. Kalau sampai di sana tidak ada buku bergevin, silakan kontak Bu Adi. Ya, karena bergevin bahasa Inggris itu buku aslinya itu dibeli oleh universitas. Ya, karena ini memang buku ALK untuk level S1. Kalau Foster buku ALK untuk level S2. Saya hanya pakai 3 bab saja. Karena bab 4 dan seterusnya itu levelnya untuk saham. Ya, jadi menghitung investasi saham yang rumusnya banyak sekali. Baik, kalau tidak ada, masing-masing tahap itu ada karakteristiknya, ya, dan itu sangat penting.
saat tumbuh apa saja toh yang terjadi dengan cash flow. Ya, cash flow-nya dipakai untuk apa? Tahap-tahapnya itu ada. Tapi kalau mahasiswa tidak punya buku, bagaimana bisa melihat? Ya, pada saat tumbuh bagaimana? Kalau sekarang Bu Ati bertanya, apa karakteristik pada saat timbul? Karakteristiknya apa saja cash flow-nya? Pada saat timbul itu apa yang dilakukan? Atau dikatakan perusahaan timbul itu yang punya ciri apa? Silakan menjawab. Saya ingin mencoba menjawab, Bu. Ya, silakan. Saat perputaran kasnya atau uangnya itu, Bu, besar, Bu, atau meningkat. Oke, ada yang lain? Saya mencoba menjawab, Bu. Pada saat tahap kemunculan itu karakteristiknya ada menciptakan bisnis, membeli aktiva, memulai operasi bisnis, dan memperoleh dana dari ekuitas dan para investor kredit. Seharusnya itu yang ditulis kelompok, bukan ngeles karena bab 6 sudah banyak dan sebagainya, apa saudara individu. Apa individu mengerjakannya? Presentasinya individu. Presentasinya kelompok. Anggotanya berapa yang mengerjakan bab 6 dan bab 10? Berapa orang? Ada 4 orang, Bu. Ada 4 ya. Itu yang presentasi tanggal 22 bulan 4. Atau 25 bulan 3. Tanggal 22 bulan 4, Bu. 22 bulan 4 itu anggotanya Jesslyn Alvina, kemudian Suryaning Perwita, Melisa Yuliana Sari, dan Alexandra Fonda Patricia. Betul? Iya, Bu. Ya, baik. Oke. Nah, masing-masing punya ciri. Nanti yang tadi yang jawab siapa? Fonda dan Gregorius ya. Iya, Bu, Gregorius Gabut. Mau salah, mau benar, tidak masalah. Hanya ada satu poin yang satu titik saya berikan tanda di presensi saudara. Ya, itu. Masing-masing tahap, kembali ke materi, masing-masing tahap ada karakteristiknya. Ya, demikian juga kalau tumbuh. Ya, kalau tumbuh apa cirinya? Ada 3 di sana. Kalau mengalami kematangan, cirinya ada 3 di sana. Kalau mengalami decline, cirinya juga ada 3 di sana. Masing-masing tahap itu punya karakteristik yang tidak sama. Ya, itu yang disebut cash flow dan siklus hidup perusahaan atau aliran kas dan siklus hidup perusahaan. Kemudian keadaan itu ya, jadi keadaan bagaimana cash flow operasinya, bagaimana cash flow pendanaannya, bagaimana cash flow investasinya, itu digambarkan dalam bentuk grafik. Nah, kalau mahasiswa itu tidak ada bukunya, saya minta ujiannya untuk menggambar. Gambarkan ya hubungan antara siklus hidup perusahaan dengan cash flow. Ketiganya, jadi cash flow operasi, investasi, dan pendanaan. Nah, nanti naik turunnya mereka itu berbeda. Ya, kalau itu operasi, gambarnya garis itu yang seperti apa. Kalau itu pendanaan, gambarnya seperti apa, makin lama maksudnya. Di masing-masing
tahap itu. Jadi kalau pas pertumbuhan, maka bagaimana cash flow dari aktivitas operasi. Terus pada saat decline, ya cash flow dari aktivitas pendanaan itu posisinya bagaimana, grafiknya, ya garisnya itu bagaimana, kemudian operasi bagaimana, kemudian investasi bagaimana. Nah itu kalau mahasiswa punya bukunya, fotokopiannya, entah itu scan atau apa, ya kelompok nyeken gitu. Lah anak sekarang itu kan mesti scan gitu. Ya, bahannya di-scan, jadi hurufnya mau yang besar, mau yang kecil. Tapi ini kalau niat, kalau nggak niat ya nggak punya nggak apa-apa. Percaya dengan kelompok, walaupun bahasanya nggak karu-karuan. Ya, nggak jelas nggak apa-apa. Ya, nanti bagaimana cara jawab? Ya, kemudian laporan cash flow ada berapa macam? Ada 3, itu juga diberikan di bukunya BRGP. Kemudian khusus untuk cash flow dari aktivitas operasi, ini yang dibahas di BRGP. Ya, di sana ada contoh laporannya, bagaimana contoh dari laporan cash flow operasi yang dipakai atau yang memakai metode langsung dan tidak langsung. Nah, bedanya antara metode langsung dan tidak langsung, apakah di kelompok juga diberikan? Jadi apa akun yang termasuk ke dalam cash flow dari aktivitas operasi, apa akun atau rekening yang termasuk di dalam cash flow dari aktivitas operasi yang pakai metode tidak langsung. Apakah kelompok memberikan, itu ada di Exhibit 16.3 ya, karena 16.2 itu gambar yang tadi, kemudian Exhibit 16.1 itu yang 10.1 kok 11.1 itu yang karakteristik. Apakah Exhibit 10.3 ada di RMK atau di PPT kelompok? Bedanya antara metode langsung dan metode tidak langsung untuk laporan cash flow operasi. Ada tabelnya, ada tabel kalau yang ini, bukan gambar grafik bukan ya. Jadi ini tabel. Ya, kalau dari aktivitas operasi ada net income, kemudian ada depresiasi, ada amortisasi dan seterusnya. Kalau sudah ada berarti ya sudah sama dengan bukunya BRGP. Karena itu berbeda laporannya. Kalau pakai metode langsung bagaimana, tidak langsung bagaimana, mana metode yang paling banyak dipakai, itu dijelaskan oleh BRGP di sana. Mana yang banyak dipakai, metode langsung atau metode tidak langsung. Ada. Nah, apakah kelompok juga memberikan? Bagaimana kelompok? Ada tabel Exhibit 10.3. Mohon maaf Bu, dari kelompok 7 belum kami cantumkan kemarin. Ya, baik. Oke. Ada tabelnya di sana ya. Yang paling banyak dipakai adalah metode tidak langsung. Mengapa? Ada alasannya. Ya. Kemudian nyambung Exhibit 3 nyambung, kemudian interpretasi untuk cash flow operasi. Ya, jadi ada topiknya adalah alternatif hasil. Di sana ada Exhibit 10.4 itu angka rumus ya yang menggambarkan laporan cash flow operasi dari tahun ke tahun. Ya, dari tahun ke tahun di sini
kalau kondisinya itu stabil ya atau kondisinya itu tidak stabil. Ya. Nah, mungkin kelompok juga belum memberikan penjelasannya ya. Padahal di ekshibit 10.4 itu ada apa artinya tabel itu. Ya, nah, kalau mahasiswa punya, saya bisa menunjukkannya lebih gampang. Kemudian tren cash flow operasi. Masing-masing diberikan di sana. Di sini itu siklus operasi dalam kondisi stabil, kemudian siklus operasi dalam kondisi efisien, dan siklus operasi dalam kondisi tidak ada efisiensitas, ya, tidak efisien. Ya, apanya yang berubah di sana? Itu di fotokopiannya Bu Atik juga saya beri penjelasannya. Itu artinya apa? Ya, kemudian operasi atau cash flow operasi dan tingkat likuiditas. Ya, di sana ada di ekshibit 10.6. Ya, ukurannya bagaimana rasio itu dalam kondisi operasinya stabil, dalam kondisi operasinya efisien, dan dalam kondisi operasinya tidak efisien. Ya, bagaimana keadaan laporan cash flow operasi, ya. Kalau itu misalnya diukur dari tingkat account receivable turnover, jadi tingkat perputaran piutang dagang. Ya, itu kalau kondisinya stabil seperti apa, kalau kondisinya efisien seperti apa, kalau kondisinya tidak efisien itu seperti apa. Ekshibit 10.6, tanya di kelompok. Kelompok tentu punya ekshibit 10.6. Apakah dibagi dengan temannya? Belum? Yang itu sudah, Ibu. Oke. Tabel 10.6. Ya, ada di PPT, tabel 10.6. Ada di RMK. Oh, ada di RMK. Berarti kalau di RMK kan tidak dijelaskan oleh kelompok. Betul, karena RMK tidak dibacakan. Kemudian yang terakhir, ini yang terakhir di bab 10. Ya, karena Apple Computer and Personal Computer Industry kan bukan bahannya. Bu Atik bukunya juga saya beli silang, tanda silang. Ya, jadi cash flow operasi, jadi peramalan aliran kas atau peramalan cash flow operasi. Ya, di sana ada 2 poin penting ya yang ditulis di buku Bergevin. Sudah itu. Itu materinya bab 10 Bergevin operasi. Karena itu Bergevin saya berani untuk berapa bab karena ini Bergevin aja hanya berapa lembar? 1, 2, 3, 4, 5, 6 lembar. Ya, bab 10 itu isinya 6 lembar. Karena personal Apple Computer and Personal Computer Industry itu tidak. Dia kan contoh yang datanya ada di lampiran. Sedangkan data di lampiran tidak ada di fotokopian ini. Ya, bukunya ada di perpus. Jadi kalau saudara mau lihat sampai lampirannya, mereka punya lengkap. Ya, kalau tidak salah buku Bergevin itu ada 2 di perpus, 2 atau 3. 3, tidak hanya ada 1. Ya, ini bab 10. Terus bab 11 ini lanjutannya. Ya, bab 11 masih tentang cash flow operasi. Masih tentang cash flow tapi laporannya adalah investasi dan pendanaan. Ya, di sini. Cash flow dari aktivitas investasi dan aktivitas pendanaan. Semoga kelompok lebih detail menjelaskannya karena sudah dipinjami buku Bu Atik ya. Cash flow dari aktivitas investasi di sana
ada ciri apa yang dimaksud dengan cash flow investasi. Ya, saudara bisa lihat di halaman 225. Ya, bagi teman yang belum memiliki, maka ya silahkan mencari atau pinjam atau lihat di perpus. Ya. Kemudian cash flow dari aktivitas pendanaan, kemudian ukuran cash flow. Ya, jadi ada rumus-rumus cash flow. Nah, rumus ini yang nantinya kalau di soal ujian tinggal Bu Atik beri angka, silakan saudara mengerjakan dan mengartikan. Ya, jadi ada berapa ukuran cash flow ya? Ukuran cash flow atau ukuran arus kas atau ukuran aliran kas ya. Itu ada kecukupan cash flow ya, kemudian rasio investasi kembali atau reinvestasi, kemudian rasio pembayaran kembali utang jangka panjang, kemudian rasio dividen payout. Ya, dividen payout ratio atau DIR. Nah, kemudian di eksibit 11.1 itu ada tabel bagaimana cash flow kecukupan, kemudian reinvestasi, kemudian utang jangka panjang, kemudian dividen payout itu dibandingkan dan dihitung. Ya, dari 2 tahun di sini, tapi angka-angkanya itu ada di lampiran sehingga mahasiswa bisa tag angkanya kalau ada bukunya yang asli. Nah, buku dari yang dipinjam kelompok itu yang punya saya itu fotokopian, tidak termasuk data angka, karena itu saya tidak minta untuk Apple komputer itu dimasukkan karena hanya membuat mahasiswa itu ketemu angka dari mana ya, karena angkanya ada di lampiran, sedangkan lampiran itu jumlahnya banyak ya di buku aslinya. Nah, di sana ada angka-angka dan bagaimana menghitungnya. Di sini ada rumus dan ada artinya. Nah, sebetulnya kelompok tinggal menuliskan rumusnya dan mengartikan di bawahnya setiap rumus itu artinya apa. Ya, itu. Kemudian ukuran lain selain yang ada di atas tadi, yang ada rumus yang diberikan di atas itu ada 4. Ya. Tapi di sini ada lagi ukuran berkaitan dengan arus kas, investasi dan pendanaan, yaitu free cash flow atau aliran kas bebas. Ya, rumusnya bagaimana? Di situ cash flow dari aktivitas operasi dikurangi pengeluaran modal ya untuk pemeliharaan modal plus dividen. Jadi kalau memiliki cash flow operasi 100, misalnya angkanya 100 dikurangi di situ, kurangi pengeluaran modalnya 50, ditambah dividennya 10, jadi 50 ditambah 10, 60, dikurangkan dari 100, berarti free cash flow-nya 40. Apa arti free cash flow? Kalau sekarang saya tanya, mungkin mahasiswa ALK diam semua. Ya, lihat di buku Bergeving. Artinya aliran atau arus kas bebas atau free cash flow itu apa? Ya, dari sini nampak sudah berarti dia kas yang tersedia di perusahaan di situ yang diperoleh dari cash flow operasi setelah dikurangi ya, pengeluaran untuk modal dan juga untuk bayar dividen. Nah, itu namanya free cash flow. Kemudian ada rumus lagi, depreciation impact ratio. Nah, rumusnya bagaimana? Silahkan lihat di Bergeving. Artinya apa juga ada di bawahnya. Nah, saat ujian tinggal semua itu, rumus-rumus itu saudara kumpulkan. Terus saudara ada soal, angkanya berapa, saudara tinggal masukkan di situ. Kalau memasukkan angkanya betul, berarti hasilnya betul. Kalau saya minta artinya apa, ya lihat di bukunya Bergeving itu artinya apa. Ya. Kemudian indeks rekapitulasi. Menghitungnya dari mana? Di situ reinvestasi rasio dibagi
rasio depresiasi, ya pengaruh depresiasi, depreciation impact ratio. Jadi yang diperoleh di atas tadi, maka bisa diketahui indeks rekapitulasinya bagaimana, artinya indeks rekapitulasinya itu apa, ada. Sehingga sebetulnya kalau kelompok itu membaca di sini ya, kalau mau tidak nyeken untuk teman-temannya, ya saudara meringkasnya dengan teliti, gitu. Tapi kalau tidak teliti, ya saudara bisa teman-teman lihat sendiri di buku asli ya. Tapi buku aslinya di-share, ya tidak hanya dari kelompok saja. Teman-temannya juga bisa berhak untuk bertanya kok. Materinya mana? Bergeven Sugamanya punya, Bergeven punya, ya nanti saat ujian saudara sudah punya modal untuk lihat buku, ya. Kemudian ukuran efisiensi kas. Ukurannya ada 3, yaitu cash flow, return on asset, jadi cash flow ROA, cash flow ROS, jadi return on sales, dan indeks operasi. Ya, itu adalah 3 rasio yang merupakan ukuran efisiensi kas. Nah, kalau di ujian ya tinggal saya beri angkanya, lalu artinya apa? Di buku Bergeven saja saya beri tanda seru. Terus sudah saya garisi. Diberi garis Bu Adi. Ya, itu yang harus penting. Sudah selesai. Ini isinya bab 11. Ya, karena Apple komputer personal itu kasus. Ya, yang bisa mahasiswa cari datanya di lampiran. Tuh, pendek-pendek tuh. Ya, itu deh. Saya belum bertanya ya. Oke, sekarang saya tanya yang mulai chapter 12, 13, 14. Analisis kinerja operasi. Rumus apa yang ada di analisis kinerja operasi? Ada EPS Bu, earning per share. Ya, ada EPS. Kemudian apa tujuan dari analisis kinerja operasi yang lain selain FINA? Analisis kinerja operasi tujuannya untuk apa? Apakah kelompok memberikan di situ? Ya, kalimatnya sudah sangat lengkap. Saya mau coba jawab Ibu. Ya. Jadi tujuan analisis kinerja operasi itu berfokus pada kecukupan dan keberlangsungan dari setiap laba entitas. Jadi, para analisis menilai pengaruh dari laba yang dilaporkan pada nilai perusahaan dan implikasi tingkat laba di masa depan dan kemakmuran pemegang saham. Dalam hal ini, laba melalui laporan laba rugi akan menjadi tolak ukur kemakmuran yang timbul di masa lalu yang berasal dari pusat aktivitas bisnis merupakan tanda yang baik bagi perusahaan. Di sisi lain, kurangnya pencapaian di bidang ini menimbulkan pertanyaan tentang kekuatan perusahaan dan mungkin keberlangsungannya. Gitu, Ibu. Oke, ya, betul ya. Jadi tujuannya mahasiswa tidak bisa membedakan antara analis dan analisis. Analis itu apa? Analisis itu apa? Analis itu orang atau benda atau boleh asal aja. Apa beda antara analis dan analisis? Ibu, saya coba jawab boleh Bu? Ya. Kalau analis itu orang yang melakukan analisis, sedangkan analisis itu adalah tindakan atau perbuatan yang dilakukan. Oh, bukan. Kalau analisis bukan, ya analisis definisinya bukan lalu tindakan ya, tetapi saudara harus bisa membedakan antara analis orangnya. Jadi tadi salah satu contoh Francisca menjawabnya para analisis, ya. Betul ya Francisca ya? Harusnya para analis Bu sebenarnya. Para analis ya. Jadi para analis itu benar.
Ya, kalau tadi analisis, nah berarti dia benda, ya, bukan orang. Nah, ini yang dipresentasi, saat presentasi sering, karena itu sekarang Bu Hati terpaksa memberitahu, karena diulang lagi, jangan-jangan tidak tahu bedanya antara analis dan analisis. Ya, itu. Kemudian di sana ada income and wealth, jadi laba dan kemakmuran. Kemudian ada teori laba, karena income teori ini juga mahasiswa kadang mengartikan sebagai teori penghasilan, ya. Masih mending income diartikan sebagai penghasilan atau laba, itu betul, ya. Artinya kadang-kadang kita bingung, income di pembahasan buku lain itu penghasilan, tetapi di Bergevin di sini itu dia sedang membicarakan tentang laba. Ya, sehingga kalau saudara mau mengartikan satu kata di bahasa Inggris, itu saudara baca dulu uraiannya, baru nanti akan tahu ini yang dimaksud income itu penghasilan atau laba. Ya, karena itu sering sekali ada kesalahan, jadi setiap judul di bukunya Bu Hati, di fotokopian saya tulis kurung teori laba, kurung komposisi laba, kurung laba dan kemakmuran. Karena nanti diartikannya income and wealth itu penghasilan dan kemakmuran. Nah, sudah sampai ke teman-temannya. Kemudian tadi kelompok yang mempresentasikan hari ini itu memberi judul earning sebagai apa? Artinya earnings itu apa? Earnings. Pendapatan. Pendapatan. Nah, itu salah, ya. Jadi earnings tidak pernah diartikan sebagai penghasilan atau pendapatan. Earning selalu berarti laba. Ya, tapi kalau income, saudara bisa mengartikan income sebagai penghasilan atau laba tergantung konteksnya. Itulah kelebihannya bahasa Inggris atau kekurangannya. Jadi karena itu bahasanya mereka, jadi mereka ya asal-asal saja ya. Mungkin bukan asal, tetapi kita yang kurang paham ya tentang istilah ini income artinya penghasilan atau income artinya laba. Nah, di pembahasan mengenai kinerja operasi, karena namanya saja analisis kinerja operasi, berarti analisis itu menilai ya kinerja operasinya bagaimana. Kinerja operasinya itu artinya bagaimana kalau dipahami mahasiswa dengan mudah. Itu menunjukkan kegiatan operasional perusahaan itu bagaimana kinerjanya. Kalau dilihat kinerja operasional berarti kan ukuran yang nanti akan dilihat adalah apa? Penghasilan atau laba? Kalau itu kinerja operasi, maka ukuran yang sebetulnya jadi tujuan akhir itu penghasilan atau laba? Laba, Bu. Laba. Karena penghasilan besar, biayanya besar, labanya kecil. Penghasilan besar, biayanya lebih besar, rugi. Itu. Jadi, saudara tidak asal, oh, income, ini penghasilan. Lihat dulu, ini bicara tentang apa. Nah, apalagi kalau itu earning. Judulnya saja earning per share kok. Berarti kalau diartikan pendapatan per saham. Apa artinya pendapatan per saham? Sudah diganti penghasilan per saham. Kata per itu kan berarti tiap satu lembar saham. Apakah itu cocok dengan penghasilan atau pendapatan? Berarti ya tahu di sini earningnya saya tulis, oh saya menulis earnings quality, kualitas laba. Di buku fotokopian yang dipinjam mahasiswa. Tuh. Karena
Ada beberapa yang mengartikannya nanti jadi pendapatan walaupun jarang ya. Kalau income Bu Atik masih oke, nggak apa-apa. Tolong diganti PPT-nya yang untuk income diartikan penghasilan di konteks chapter 12 diganti menjadi laba. Lalu mereka di depan kelas langsung mengganti laba. Ya, tetapi kalau arti earnings tidak pernah diartikan sebagai penghasilan atau pendapatan. Ya, jadi nanti kelompok saya minta untuk ganti istilah earnings menjadi laba ya, karena memang earnings per share itu bahasa Indonesianya laba per lembar saham. Bagaimana satu lembar saham itu menghasilkan laba berapa rupiah? Itu EPS-nya berapa? Karena itu untuk beberapa investor saat mereka akan investasi beli saham, mau beli perusahaan A atau perusahaan B atau C, itu mereka melihat IPS-nya. Bagaimana perusahaan tersebut mampu untuk menghasilkan laba di satu lembar saham. Karena itu rumusnya saudara lihat itu net income. Net income artinya net income. Laba bersih. Ya. Karena laba income boleh dipakai untuk dua istilah, pendapatan atau penghasilan dan laba. Tapi earnings tidak boleh dipakai untuk pendapatan. Earnings itu hanya laba. Profit apa profit? Profit penghasilan, Bu. Profit penghasilan. Profit itu penghasilan. Keuntungan. Jadi profit dikurangi biaya gitu. Profit and loss. Profit keuntungan. Profit keuntungan atau laba. Loss Kerugian. Ya, karena itu hati-hati ya. Saudara tidak salah yang sudah selesai RMK-nya sudah main buka media sosial apa. Nggak bisa gitu. Ya, jadi benar nggak ini? Kita jelas nggak tuh ini? Earnings per share. Saudara lihat net income laba bersih dikurangi dividen saham preferen. Bu, kalau dividen saham preferennya nggak ada, 0 berarti dibagi jumlah lembar saham beredar. Di situ pakai weight number itu karena rata-rata tertimbang. Berarti apa dari saham beredar awal ditambah saham beredar akhir dibagi 2 itu rata-ratanya. Misalnya datanya langsung diketahui jumlah lembar saham beredar tahun berapa begitu, berarti saudara tidak perlu merata-rata. Tapi kalau datanya 2 tahun, berarti saudara tambahkan dibagi 2. Ketemu berarti rata-rata tertimbang saham tersebut sekian. Dikurangi, dibagikan dari net income. Ya, net income-nya itu dari laporan apa? Kalau ada net income, mahasiswa lihatnya dari laporan laba rugi, Bu. Laba rugi ya. Net income-nya berapa? Oh, ketemu. Ada tidak dividen saham preferen? Kalau di soal ada dividen saham preferennya berapa, berarti dibersihkan dulu, dikurangkan dulu. Setelah ketemu net, baru dibagi jumlah lembar saham yang beredar. Ada rata-ratanya tidak? Tidak, datanya tunggal hanya 1 tahun. Ya, berarti itu yang jadikan denominator atau penyebut. Ya, yang atas itu namanya nominator, yang bawah itu denominator. Yang di atas bahasa Indonesianya pembilang, yang di bawah bahasa Indonesianya penyebut. Ya, itu ketemu nanti EPS. Apa arti EPS? Nah, saudara jelaskan di ujian. EPS perusahaan ini senilai ini artinya. Nah, itu. Kemudian earnings quality atau kualitas laba di sini punya subjudul yaitu sustainability earnings atau earning sustainability. Dan apa ya hurufnya kecil-kecil? Oh, earning measurement and earning management. Ya, jadi pengukuran laba dan manajemen laba. Pengukuran laba punya definisi sendiri, manajemen laba punya definisi sendiri. Ya,
manajemen laba yang seperti apa, silahkan saudara lihat di buku atau gimana, buku MK ya, buku keuangan menengah mungkin ada, atau buku apa, teori portofolio. Nah, ya, kemudian kalau pengukuran laba apa artinya? Kemudian benchmark ini adalah pembandingan atau kesetaraan, itu benchmark. Earning sufficiency itu kecukupan laba, recurring and non-recurring earning itu laba normal atau laba tidak normal. Kemudian income and cash flow correspondent, jadi hubungan antara cash flow dengan laba. Ya, itu dijelaskan di sana. Sudah selesai. Kemudian analisis personal komputer industri. Ini bab 12. Ya, itu. Nah, kelompok kelas B ada kelompok lagi yang akan presentasi atau ini sudah yang terakhir? 2 kelompok lagi, Bu. 2 kelompok itu membahas materi apa dan apa? Materi arus kas, analisis arus kas, imbal hasil atas modal investasi, dan analisis profitabilitas. Itu yang dari buku Subramanyam ya? Iya, Bu. Oke, baik. Nanti saya cek beberapa saja kelompok, bisa info Bu Ati untuk saya beri tanda. Berarti di situ minggu depan masuk apakah 1 kelompok atau 2 kelompok ya. Seperti itu. Jumat kita berarti tanggal 20 ya, tanggal 20 Mei. 20 Mei ya, kemudian 27 Mei kita kuliah kalau tidak salah sampai Juni ya. Sampai Juni kalau nggak salah ya, buat nanti coba lihat kalender akademiknya. Ya, tentu saja masih ada tes yang harus dilakukan, karena itu usahakan secepat mungkin presentasinya. Ya, hari ini memang mau tidak mau saya harus menjelaskan materi karena ternyata ya takutnya mahasiswa kurang jelas itu isinya sebetulnya apa. Ya, dengan saya mengemukakan mana yang penting itu diharapkan bisa. Yang untuk chapter 14 itu karena pembahasannya ke utang dan modal, karena itu kalau saudara perhatikan rasio-rasionya berhubungan dengan utang dan modal. Ya, termasuk juga resiko. Ya, resiko yang ada rumusnya di situ resiko kebangkrutan. Sedangkan resiko komprehensif biasanya berkaitan dengan saham. Ya, jadi penghitungan-penghitungan yang menyangkut pasar modal. Kemudian kalau kredit itu berarti transaksi kredit. Ya, jadi pinjam meminjam melalui bank gitu atau badan tertentu yang meminjamkan ya, uang begitu untuk di kredit oleh nasabah ya, nasabah atau klien. Kemudian yang berkaitan dengan aset utilization analysis atau bab 13 itu ada ROA, ROE dan sebagainya ya. Mirip dengan pasal 8 dan 9 ya, tetapi di sini lebih dalam. Tapi karena ini berkaitan dengan aset, maka rasio-rasionya ya saudara lihat di situ cukup banyak. Ya, ada ROA, ada ROE, kemudian ada ROE, jadi pengembalian ekuitas, kemudian ada FSLR, kemudian ada leverage, kalau tidak salah leverage ada ya di sini. Leverage itu di bab berapa, coba saudara lihat di situ ya. Kemudian additional asset consideration, fixed asset turnover, jadi tingkat perputaran aset tetap. Rumus-rumusnya seperti itu, yang kurang lebih sama dengan chapter 8-9 dari buku Bergevin yang di awal dulu saudara pelajari. Ya, itu dari saya. Mahasiswa belum saya tanya ya, jadi masih review. Berarti berharap nanti makin ke sini kuliahnya, makin besok materinya sudah tidak ada, kita tinggal diskusi. Ya, harapan saya yang menjawab tidak hanya 1-2 mahasiswa, tetapi bisa rata.
Ya, karena itu siapkan materinya. Jadi kalau ditanya Bu Ati, saudara sudah bisa memberikan jawabannya. Ya, tidak hanya itu saja. Maria Yuliani. Nggak ada. Maria Karyensa. Hadir, Bu. Ragil Nusa. Hadir, Bu. Avelina Lourdes. Hadir, Bu. Gregorius Bagus. Ada Hadir, ya, Bu. tadi jawab juga. Baik, ada 1 poin untuk saudara. Kemudian Kristianto Prasojo. Hadir, Bu. Ya, Kristiadira Harja. Hadir, Bu. Ya, Yovinus. Hadir, Bu. Ya, baik. Rizky Permatasari. Hadir, Bu. Monica Dewi. Hadir, Bu. Ya, Maria Helena Najul. Hadir, Bu. Luisa Rosalita. Hadir, Bu. Vina Dwi Putri. Hadir, Bu. Ya, tadi jawab ya. Vina Dwi Putri, baik. 1 poin. Natalia Dewi. Hadir, Ibu. Ya, baik. Graciela Tasya. Hadir, Bu. Ya, Brian Anantes. Hadir, Bu. Cindy Teresia. Hadir, Bu. Agustina Permata. Hadir, Bu. Marcelina Elisa. Hadir, Bu. Sri Gusmiarti. Hadir, Bu. Ya, Francisca Putri. Hadir, Bu. Marcelinus Bara. Hadir, Bu. Francisca Rahmayanti. Hadir, Ibu. Ya, tadi jawab ya. Iya, Bu. Oke, baik. 1 poin untuk saudara. Resensia Efrilita. Hadir, Ibu. Antonio Carlos. Jesslyn Alvina. Matilda Dwi Putri. Hadir, Bu. Ya, Hadir, Bu. Valentina Stella. Hadir, Bu. Ya, Michelle Wijaya. Hadir, Erna Bu. Melinda. Michelle, Erna Melinda. Hilgard. Hadir, Bu. Angelina. Hilgard ada. Deborah. Hadir, Bu. Teresia Ratri. Hadir, Ibu. Yohana Aurelia. Hadir, Bu. Suryaning Perwita. Hadir, Bu. Melisa Yuliana. Hadir, Bu. Alexandra Fonda. Hadir, Bu. Elizabeth Angelika. Hadir, Ibu. Lulu Trianingsih. Hadir, Bu. Vanessa Marcelina. Hadir, Bu. Ya, baik. Oke, sampai ketemu di hari Jumat minggu depan. Kita lanjutkan presentasi. Berapa kelompok, nanti coba kontak. Tetap siap ya kelompoknya. Kalau waktunya cukup, kita bisa efisiensikan waktu supaya materinya segera selesai. Nanti tinggal review materi untuk subramanya maupun BRGV. Ya. Sampai ketemu lagi. Selamat siang.